Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di Editorial yang membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan idexchannel TV. Bersama saya, Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idexchannel TV. Sobat Investor, Presiden Prabowo meluncurkan 5 kebijakan andalannya. Berbagai kebijakan ini bukan sekadar program rutin pemerintah, melainkan terobosan besar untuk membuka jalan lapangan kerja yang lebih luas dan merata di seluruh pelosok Indonesia. Kebijakan ini dirancang bukan hanya untuk menjawab tantangan pengangguran saat ini, tapi juga untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif dalam jangka panjang. Dengan menyasar sektor-sektor strategis yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari desa, pesisir, tambak, galangan kapal, hingga perkebunan rakyat. Pemerintah menargetkan lahirnya jutaan peluang kerja yang baru yang dapat menggerakkan daya beli, memperkuat ekonomi daerah, dan mempercepat transformasi struktural Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Kebijakan pertama yang menjadi tulang punggung strategi ini adalah pendirian Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa atau kelurahan. Seperti yang pernah kita ulas dalam di editorial beberapa edisi sebelumnya, program ini seyogianya bukan sekadar menghadirkan lembaga koperasi biasa, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang dikelola secara profesional. Dari rencana pendirian 80.000 unit koperasi, program ini ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 681.000 orang dan bahkan memiliki ambisi menyerap hingga 1 juta tenaga kerja baru pada Desember mendatang. Kehadiran koperasi desa diharapkan memperpendek rantai distribusi, mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, dan membuka akses pasar yang lebih adil bagi petani, pedagang kecil, serta pelaku UMKM. Kebijakan kedua menyasar sektor kelautan melalui Kampung Nelayan Merah Putih yang pada tahap awal menargetkan 100 desa tahun ini dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.645 orang. Dalam jangka panjang, program ini akan diperluas menjadi 4.000 titik yang diproyeksikan dapat menciptakan 200.000 lapangan kerja. Konsep ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, tapi juga memperkuat sistem logistik hasil laut, mendorong industrialisasi perikanan berbasis lokal, serta meningkatkan nilai tambah komoditas laut Indonesia di pasar global. Kebijakan ketiga berfokus pada revitalisasi tambak seluas 20.000 hektar di Pantura atau pantai utara Jawa yang diproyeksikan menyerap 168.000 tenaga kerja. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan budidaya, meningkatkan produktivitas tambak rakyat, dan memperluas pasar ekspor produk perikanan. Dan selanjutnya yang keempat, ada program modernisasi 1.000 kapal nelayan dengan berbagai ukuran yang diperkirakan akan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Modernisasi kapal ini diharapkan mendorong produktivitas armada nelayan tradisional, memperluas jangkauan tangkap, serta meningkatkan standar keselamatan kerja. Dan terakhir, pemerintah meluncurkan program perkebunan rakyat dengan menanam kembali 870.000 hektar lahan garapan pertanian. Program ini memprioritaskan komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor perkebunan rakyat. Program ini diperkirakan dapat membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru di sektor pertanian. 5 kebijakan ini menggabungkan 3 pilar pembangunan, yaitu pemberdayaan berbasis komunitas, penguatan sektor produksi strategis, dan penciptaan lapangan kerja masif yang langsung menyentuh basis masyarakat bawah. Jika diimplementasikan secara konsisten, program-program ini tidak hanya akan menurunkan angka pengangguran, tapi juga memperkuat konsumsi rumah tangga. Dan dalam jangka menengah akan berpotensi menciptakan multiplier effect berupa industri pendukung baru dan peningkatan daya beli. Menurut estimasi konservatif yang dibuat berdasarkan asumsi produktivitas dan multiplier sektoral, total potensi ekonomi agregat yang bisa dihasilkan dalam 5 kebijakan ini berkisar 108 hingga 270 triliun rupiah per tahun. Perinciannya, dari Koperasi Desa Merah Putih yang berjumlah 80.000 bisa mencapai 40 hingga 100 triliun rupiah per tahun. Asumsinya, setiap koperasi menghasilkan nilai tambah bersih tahunan sebesar
0,5 hingga 1,25 miliar rupiah dengan input berupa aktivitas produksi lokal, agregasi penjualan, nilai penyediaan jasa dan distribusi efek multiplier ke aktivitas perdagangan dan jasa desa. Dari Kampung Nelayan Merah Putih dengan skala penuh 4.000 titik, potensinya berkisar 20 hingga 50 triliun per tahun. Asumsinya rata-rata output per kampung sebesar 5 hingga 12,5 miliar rupiah per tahun. Termasuk nilai tangkap, pengolahan sederhana, logistik, dan nilai tambah produk perikanan. Adapun dari revitalisasi tambak Pantura, ada potensi sebesar 8 hingga 15 triliun rupiah per tahun. Dengan asumsi nilai tambah per hektar sebesar 400.000 hingga 750.000 rupiah per hari atau setara 400 hingga 750 juta rupiah per tahun. Ditambah nilai pasca panen dan pengolahan. Berikutnya, modernisasi 1.000 kapal nelayan bisa menghasilkan 10 hingga 25 triliun rupiah per tahun. Asumsinya, kontribusi dari peningkatan produktivitas nelayan, perkembangan galangan kapal rakyat, jasa perawatan, dan rantai pasok kargo punya estimasi nilai tambah rata-rata sebesar 5 hingga 15 miliar rupiah per kapal per tahun. Sementara dari perkebunan rakyat yang seluas 870.000 hektar, ada potensi ekonomi sebesar 30 hingga 80 triliun rupiah per tahun. Dengan asumsi nilai tambah rata-rata per hektar 34 hingga 92 juta rupiah per tahun. Berpengaruh pada komunitas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, pala, termasuk nilai pengolahan dan ekspor. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak datang dengan sendirinya. Diperlukan pengelolaan transparan, pengawasan ketat, dan partisipasi aktif masyarakat agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Jika seluruh elemen kebijakan ini dijalankan sesuai desainnya, proyeksi dampaknya bagi perekonomian nasional akan sangat signifikan. Dalam 5 tahun ke depan, lapangan kerja baru yang tercipta dapat menekan tingkat pengangguran terbuka hingga ke level terendah dalam 1 dekade. Meningkatkan kontribusi sektor real terhadap PDB dan memperkuat basis pembiayaan domestik. Pada akhirnya, 5 kebijakan andalan ini adalah simbol arah baru pembangunan ekonomi Indonesia. Dari kebijakan yang hanya berfokus pada makro dan indikator finansial, menuju kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat di akar rumput. Jika konsistensi, akuntabilitas, dan inovasi terjaga, program-program ini bisa menjadi batu loncatan penting untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, tetap bahagia.